Hai para boringers dan rebahaners, apa yang kalian lakukan jika diberi kekuatan seperti menghilang? Oke, di video ini gue akan menceritakan film The Invisible Boy yang rilis pada tahun 2014. Film ini bercerita seorang bocah yang bernama Michelle yang mencintai seorang wadon bernama Stella. Pada saat ketika Michelle membeli kostum superhero, tapi saat dia menggunakannya, kostum tersebut memiliki kekuatan super. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, gue menyampaikan kepada kalian bahwa video ini mengandung spoiler. Di awal film diperlihatkan seorang bocah bernama Michelle Silenzi. Michelle berusia 13 tahun, dia tinggal bersama ibunya yang bernama Giovanna Silenzi. Gue sebut saja dia di cerita ini bernama Wulan. Michelle sering diremehkan atau dibully oleh teman-teman sekolahnya. Pada saat Michelle berada di kelas, tiba-tiba datanglah kepala sekolah dan polisi. Ya, polisi itu adalah ibunya Michelle yang bertanya kepada semua murid, apakah kalian melihat teman sekelas kalian yang bernama Martino? Dikarenakan Martino tidak pernah pulang semenjak 2 hari yang lalu. Murid-murid di sana menjawab bahwa mereka tidak tahu tentang keberadaan Martino. Saat proses pembelajaran, tiba-tiba hidungnya Michelle mengeluarkan darah atau disebut mimisan. Dia pun meminta izin untuk pergi ke sebuah toilet. Saat sedang di toilet, Michelle didatangi oleh 2 bocil yang bernama Ipan dan Brando. Mereka berdua memalak Michelle untuk membeli sebuah kostum Halloween. Setelah itu, Michelle dibully oleh mereka berdua. Tiba saat Michelle pulang sekolah, dia menghampiri sebuah toko untuk membeli sebuah kostum yang harganya sangat murah. Tibalah waktu malam, Michelle pergi ke rumah temannya untuk merayakan acara hari Halloween. Dia pun bertemu dengan Brando dan Stella. Ya, Stella adalah wadon yang sangat dicintai oleh Michelle. Michelle pun secara diam-diam merekam setiap aktivitas Stella. Di acara itu, Brando dan Ipan sedang memutar video Stella yang direkam oleh Michelle. Stella pun menanyakan ke Michelle, apa maksudnya dari semua itu? Tapi Michelle pun langsung kabur dari acara itu dan pulang ke rumah. Saat pagi hari, Michelle menggosok gigi, tapi Michelle terkejut saat dia mendapati dirinya yang menghilang itu. Dia pun menganggap bahwa kostum yang semalam dia pakai memiliki kekuatan. Michelle pun pergi ke sekolah. Saat itu, Michelle berpikir akan mengerjakan Ipan dan Brando. Suatu ketika jam pelajaran dimulai, Michelle menembaki gurunya dengan paintball milik Ipan. Ipan lalu dihukum oleh gurunya itu. Setelah itu, Michelle mengerjai Brando yang sedang bermain tenis. Alhasil, Brando pun kalah. Dia pun dimarahi dan dihukum habis-habisan oleh bokapnya sendiri. Di sini nih, Michelle yang tak terlihat masuk ke ruangan guru untuk menyalin ujian matematikanya yang belum dikerjakannya. Setelah itu, dia melihat wadon-wadon yang sedang berolahraga. Michelle pun tidak bodoh. Ia memanfaatkan kekuatannya itu untuk mengintip wadon-wadon yang sangat anjay gurinjay. Tapi saat seorang wadon melempari pakaian kepadanya, apesnya tubuh Michelle perlahan-lahan mulai terlihat. Dan para wadon itu terkejut hingga teriak histeris. Orang tuanya pun datang ke sekolah dan Michelle pun dimarahi habis-habisan oleh ibunya. Dan ibunya pun dipanggil oleh kepala sekolah dikarenakan anaknya
telah melakukan hal yang tercela. Singkat cerita, saat Michelle berada di sekolah, tiba-tiba datanglah seorang polisi. Polisi itu memberitahu kepada mereka bahwa terdapat murid yang menghilang yang bernama Brando. Saat Michelle sedang menyimak perkataan polisi itu, tiba-tiba tangan dia mulai tidak terlihat. Dia pun terkejut hingga panik dan segera pergi dari kelas itu. Suatu ketika Michelle masuk ke kamarnya, di dalam kamar itu ada adiknya yang bernama Candela. Michelle menyuruh adiknya untuk segera keluar dari kamarnya. Tapi adiknya itu tidak benar-benar keluar. Saat Michelle membuka penutup wajahnya, sontak adiknya pun teriak histeris. Lalu Michelle menjelaskan kenapa dia bisa menghilang seperti itu. Dia berkata bahwa dirinya bisa menghilang akibat kostum super yang dia gunakan. Kemudian ibunya datang ke kamar Michelle. Ibunya pun sama sekali tidak menyadari keberadaan Michelle. Saat itu ibunya sedang sebat. Lalu ibunya pun menelpon seseorang. Ibunya berkata pada seseorang itu bahwa Michelle adalah bukan anak kandungnya. Mendengar perkataan itu, sontak Michelle pun kecewa dan ia langsung pergi keluar. Di sini nih Michelle sedang bermain ayunan. Tibalah Stella datang tanpa ada rasa takut tentang hantu. Stella lalu mengajak ngobrol makhluk tak kasat mata itu dan membuat gambar senyuman. Di situ Stella belum tahu siapa makhluk tak kasat mata itu. Saat disadari, Michelle melihat seseorang pria yang sedang memperhatikannya. Malam hari tiba, Michelle datang ke rumah Stella untuk menemaninya. Dia pun mengobrol dengan asik. Tak lama kemudian, yang adanya Stella mengajak mantap-mantap dengan makhluk tak kasat mata itu. Di saat itu, mereka sedang menikmati mantap-mantap. Tapi, tiba-tiba tubuhnya Michelle perlahan-lahan mulai menampakkan dirinya. Sontak, Michelle yang mengetahui hal itu, dia langsung cepat pergi dari rumah Stella. Singkat cerita, Stella sedang latihan, yang dimana gurunya pergi ke sebuah supermarket untuk membeli sebuah kondom. Saat gurunya pergi, seseorang menghampiri Stella dan menculiknya. Michelle yang melihat Stella diculik, ia segera memberi perlawanan ke penculik itu. Namun, Michelle kalah baku hantam dengan penculik itu. Dan akhirnya si penculik itu berhasil menculik Stella. Keesokan harinya, Michelle sangat marah kepada ibunya karena kostum supernya itu telah dimasukkan ke dalam mesin cuci. Michelle yang menganggap bahwa kalau kostum itu tercuci, kekuatannya akan tidak berfungsi lagi. Scene beralih, yang dimana Stella ada di suatu ruangan. Nah, ternyata di ruangan tersebut ada Brando dan Martino. Dua bocil itu adalah murid yang hilang beberapa hari yang lalu. Di sini ini, Michelle dihampiri oleh seseorang yang dulu sempat memantau dia saat Michelle sedang berduaan di ayunan. Nah, yang ternyata seseorang itu adalah bokapnya Michelle. Michelle yang mendengarkan itu tidak percaya begitu saja. Lalu bokapnya yang bernama Andre itu menceritakan kejadian waktu Michelle masih bayi. Dia berkata bahwa dulu di kehidupan sangat normal, namun bencana besar telah terjadi di Rusia, tempat kelahiran Andre. Bencana itu adalah sebuah serangan nuklir. Naas, banyak orang yang tewas akibat serangan nuklir itu. Ketika bencana berlangsung, ada sekelompok militer yang memanfaatkan orang yang masih hidup, bahwa dipercaya ada beberapa orang yang selamat dari ledakan nuklir itu, dia akan mempunyai kekuatan super. Nah, kekuatan itu nantinya akan digunakan untuk perang. Maka dari itu, banyak sekali orang yang ditangkap dan dipaksa untuk memperlihatkan kekuatannya. Salah satunya, ada yang menggerakkan suatu objek tanpa menyentuh. Ada juga yang bisa terbang, dan termasuk Andre. Dia mempunyai kekuatan luar biasa.
Kekuatan dia adalah bisa membaca pikiran seseorang. Kekuatan Andre yang miliki sering sekali digunakan oleh tentara militer tersebut. Tentu saja, kekuatan itu memiliki efek samping. Karena sering digunakan, efek sampingnya yaitu sebelah mata Andre menjadi buta. Andre juga ditangkap bersama istrinya yang bernama Yelena. Pada saat itu, Yelena sedang bunting dan akan melahirkan seorang anak. Ketika bayi itu lahir, bayinya diambil oleh mereka. Sontak melihat hal itu, Andre lalu mengajak Yelena kabur bersama bayinya yang baru saja dilahirkan. Di sini nih, mereka kabur dan dikejar oleh sekelompok militer. Lalu, Yelena mengorbankan dirinya untuk menghalau pasukan militer itu. Yelena memperlihatkan bahwa dirinya mempunyai kekuatan menghilang. Nah, di situ Michelle sadar bahwa dia bisa menghilang dikarenakan diturunkan oleh ibunya, bukan karena kostum super tersebut. Pasukan militer pun tidak bodoh. Dia menembak kepala Yelena hingga terjatuh. Setelah itu, kan si Andre mempunyai kekuatan membaca pikiran seseorang, yang dimana dia juga tahu mana yang buruk dan baik. Itulah kenapa Michelle dirawat ibu angkatnya yang bernama Wulan, dikarenakan Wulan adalah wadon yang sangat baik. Kemudian bokapnya memberikan kostum superhero kepadanya. Saat pulang, Michelle diantar oleh salah satu polisi. Sampai di rumah, orang tersebut ingin sekali menangkap Michelle. Namun, Michelle yang punya banyak akal, dia berhasil lolos melalui jendela kamarnya. Pria itu mengejarnya. Michelle lalu menumpang kepada temannya yang bernama Ipan. Terkejutlah Ipan bahwa helm yang telah melayang-layang. Setelah itu, Michelle memperlihatkan dirinya kepada Ipan. Dia menceritakan kepada Ipan bahwa Martino, Brando, dan Stella diculik oleh seseorang. Michelle dan Ivan pun mempersiapkan segala sesuatu untuk membebaskan mereka. Di sini ini Brando, Martino, dan Stella mencari rencana agar bisa keluar. Stella pun berhasil keluar dari ruangan itu. Dia mencoba untuk mencari jalan. Stella pun menaiki ke atas menara, yang ternyata dia memiliki ide untuk menggambarkan senyuman di lampu tembak tersebut agar dia berharap ada yang menolongnya, yaitu si makhluk tak kasat mata itu yang Stella temui beberapa waktu lalu. Ivan dan Michelle yang melihat gambar senyuman di langit itu segera langsung menuju ke sumber lampu tersebut. Di sini ini Ivan dan Michelle melihat bahwa Stella ditangkap oleh sekelompok penculik. Mereka berdua menyusun rencana yang dimana Ivan akan memperhatikan perannya dengan menembak ke sebuah alarm, dan Michelle menyusul ke dalam ruangan itu dengan kekuatan tak kasat matanya. Ia pun berhasil menyelamatkan Brando, Martino, dan Stella. Tapi Stella mengatakan kepada Michelle bahwa ada satu orang lagi yang harus ditolong. Michelle dan Stella pun menolong orang yang dimaksud Stella itu. Kalau Brando dan Martino segera pergi dari tempat itu. Saat mencari orang yang dimaksud, yang ternyata Michelle dijebak oleh Stella dikarenakan Stella telah dipengaruhi oleh pria yang lagi duduk di kursi itu. Dan ternyata pria itu mempunyai kekuatan yang dapat mengontrol pikiran seseorang. Salah satunya Stella dan seorang polisi yang dikontrol oleh pria tersebut. Tujuannya agar bisa menangkap Michelle. Michelle yang mengetahui hal itu membuat dirinya marah, dan tiba-tiba kekuatan barunya muncul. Michelle pun memusnahkan orang yang ada di kapal itu dan menghancurkan kapal tersebut. Michelle segera pergi dengan Stella menggunakan kapsul penyelamat itu. Lalu mereka pun selamat. Setelah itu, Michelle pun menghampiri bokapnya. Bokapnya berkata bahwa semua orang yang melihat Michelle akan dihilangkan ingatannya supaya hidup Michelle tidak dalam bahaya. Kemudian,
Michelle izin sebentar untuk berbicara dengan wadon yang dicintainya, yaitu Stella. Di sini ini Stella sangat mencintai Michelle. Kemudian bokapnya menghapus ingatan mereka semua. Setelah itu, semua mengira bahwa yang menamatkan Brando, Martino, dan Stella adalah Wulan. Seketika Wulan menjadi viral. Dia viral bukan karena Odading Sob. Keesokan harinya, semua orang seperti biasanya. Brando dan Ivan pun membuli Michelle lagi. Kemudian Michelle dan Stella sedang berbincang tentang ujian besok di sekolah. Nah, di sini ini diperlihatkan ibu kandungnya Michelle, yaitu Yelena. Bukankah Yelena telah tertembak di waktu lalu? Di saat Yelena mendapatkan informasi mengenai seseorang bernama Natasha muda. Yelena mengingat kejadian waktu dulu yang ternyata Yelena mempunyai 2 bayi, yang salah satunya ada di dalam tas, dan film pun usai. Oke, gimana ending film ini? Sangat menggantungkan. Nanti gue akan membahas terusannya, yaitu The Impossible Second Generation, yang bercerita Michelle dan saudara kembarnya yang bernama Natasha. Oke, jika kalian suka dengan video ini, subscribe dan like video ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Hai.